Al-Fatihah. Biniyati anna Allah yaftahu alaina futuha al-'arifin wa yufaqqihuna fid-din wa yarzuquna al-ikhlas wal yaqin wa biniyati anna Allah subhanahu wa ta'ala yusiru sawabahan ila arwahil ulama'il 'amilin ar-rasikhin fil 'ilmi min al-muhaddisin wal mufassirin wal fuqaha ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن عمر النووي البتاني إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره وجعل درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المرحوم حجي عبد الرحيم بن حجي عبد القادر ثم إلى روح والدته المرحوم حجي أحمد بن حجي بدر الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويسر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa inna sadaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barokah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita kerjakan
yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Hafiz, ya, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 25. Ya, pembahasan kita masih pembahasan tentang keutamaan ya melakukan ya perbuatan al-faridah, yaitu perbuatan yang wajib, ya, atau amal yang wajib. Nah, pada halaman 25 ini ya tentang pembahasan kita yaitu pada baris yang kelima dari atas, yaitu tentang bagian yang kedua. Setelah kita membahas yang pertama tentang rukun Islam, yaitu syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baris kelima. Maaf, baris 6 ya. 6. Wa iqamis shalah. Di baris 6. Maaf. Wa iqamis shalah. Belum iqamis shalah belum. Halaman 25, baris ke-6 dari atas. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iqamis shalah ay al-mudawamah 'alaiha wa ita'iz zakah ay i'ta'iha ahlaha wa hajjal bait wa shaum ramadan rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi an Ibnu Umar Ibn al-Khattab. Yang menjadi rukun Islam yang kedua, ya, jadi rukun itu adalah suatu yang pokok, ya, arti pokok itu suatu yang apa tuh? Ya, dasar, ya, fondasi yang paling utama, ya. Kemarin sudah disebutkan yang pertama adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Nah, yang kedua yaitu wa iqamis shalah. Ya. Yang kedua adalah iqam as-shalah. Apa itu iqamis shalah? Artinya iqamis shalah adalah ya menegakkan salat. Ya, mendirikan, mengerjakan. Ya, tapi di sini memang masih banyak ya orang-orang yang dalam melakukan sholat hanya sekedar apa? Menggugurkan kewajibannya saja. Ya, padahal yang namanya sholat itu adalah ya sesuatu amalan yang merupakan apa itu? Ya, apa namanya? Pilar, ya, fondasi dalam agama Islam. Ya, bahkan satu-satunya amal yang pertama kali Allah akan hisab kepada seorang hamba itu tentang apanya? Tentang sholatnya. Ya, Allah nggak akan menghisab amal seorang tentang puasanya, tentang zakatnya, tentang hajinya, tentang umrohnya, tentang sedekahnya, enggak. Tapi yang pertama kali Allah akan hisab tentang apa? Sholat seorang hamba. Ya, makanya wajar dalam sebuah hadis itu kan Nabi katakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamah as-shalah. Ya, itu. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abd yaumal, ya. Yang pertama Allah akan hisab kepada seorang hamba nanti di hari kiamat tentang apanya? Salatnya. Ya, fa in saluhat saluhal 'amalu kullu. Kalau salatnya itu udah dia lakukan dengan apa? Ya, benar, maksud benarnya adalah dengan apa? Ya, mengetahui rukunnya, ya, syaratnya, ya, kemudian yang membatalkannya, tuh, ya, maka kata Nabi apa? Orang tersebut, ya, tuh apa?
amal-amal yang lainnya nggak bakal Allah hitung lagi. Ya, karena sholat ini menjadi parameternya. Ya, kalau sholatnya udah benar, pasti yang lainnya benar dah. Kenapa? Karena sholat itu kan kalau dipandang dari segi bahasanya saja, as-sholah bermakna ad-du'a. Ya, sholat itu menurut etimologi atau menurut bahasa itu artinya apa? Doa. Ya, tuh. Dan di saat sholat itu, ya, di situ memang seorang hamba benar-benar lagi ngapain? Ya, lagi berinteraksi langsung dengan siapa? Dengan Allah. Ya, ibarat kata tuh seorang hamba itu lagi ngobrol langsung di hadapan sang siapa tuh? Sang penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak bisa kita bayangkan bagaimana seseorang ketika sedang berhadapan langsung dengan orang yang apa tuh? Yang dihormati saja, atau seorang pegawai sedang dipanggil oleh atasannya saja. Ya, nggak mungkin ketika dia lagi dipanggil sama atasannya dia berani sambil main HP. Ya, nggak mungkin ketika lagi dia panggil diajak ngobrol sama bosnya dia sambil bercanda. Ya, nggak mungkin ketika dia lagi dipanggil ngobrol sama atasannya dia ngobrol lagi sama bininya, nggak mungkin. Ya, nah itu suatu contoh atau tanda seorang manusia saja sedang berhadapan dengan siapa? Atasannya. Apalagi seorang mukmin, ya, yang memang secara zahir kita nggak ngelihat langsung memang, ya, tapi saat kita sedang melaksanakan sholat itulah kita harus benar-benar yakin kalau apa? Anta budallah ka'annaka tarahu. Ya, kita seakan-akan memang benar-benar ngelihat siapa? Ngelihat Allah. Ya, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, itu. Kalau memang ya manusia kita ini memang belum bisa melihat secara langsung itu Allah, yakin Allah pasti apa? Ngelihat kita. Ya. Nah, sekarang secara logika aja Bu, hebatan mana orang bisa ngelihat kita sementara kita nggak bisa ngelihat kita. Ame orang yang hanya bisa ngelihat doang. Hebatan mana? Hebatan yang dua. Ada orang bisa ngelihat kita tapi kita nggak bisa ngelihat dia. Itu orang hebat kan? Iya. Ya, kita nggak ngelihat siapa nih? Nggak ngelihat Allah. Ya, tapi kita ngelihat hanya sekedar buktinya doang. Ya, nah itu berarti Allah lebih apa? Lebih mulia. Ya, lebih hebat. Kalau manusia hanya bisa melihat doang. Ya, tapi nggak bisa ya melakukan sesuatu yang lebih di atas yang Allah lakukan itu. Ya, makanya ya sekalipun ya menurut logika kita itu kita nggak ngelihat Allah, tapi yakin kalau Allah itu pasti ngelihat kita. Ya, nah di saat itulah ya seorang hamba itu lagi ngapain? Lagi koneksi langsung dengan siapa? Dengan Allah. Waktu dia lagi ngapain? Sholat. Ya, makanya sholat itu harus benar-benar dilakukan. Ya, memang sulit. Ya, bagi kita bukan nggak bisa, agak sulit memang kalau kita ingin melakukan sholat. Ya, jangan banyak-banyak sholat subuh aja. Kita bayangin banget sholat subuh kita benar-benar khusyuk dari awal sampai salam. Ya, itu kadang ada aja yang menjadi apa tuh godaannya tuh, ya, tuh pasti disalahin setan tuh kan, ya, emang pasti setan, ya, padahal setan nggak pernah ngajak kita loh, ya, setan nggak pernah maksain kita, ya, setan itu hanya menggoda, membisik dan merayu, ya, setan tuh nggak pernah, ayo, ya, jangan sholat gak lo. Kalau sholat terbunuh lu, pernah gak kayak gitu setannya? Gak pernah. Ya, nah itu yang menjadikan kita kok ada timbul sesuatu yang ya negatif dalam diri kita itu karena apa ya? Karena nafsu kita. Ya, karena kan dalam penciptaan manusia Bu, sejak awal itu Allah sudah katakan ya, waktu 40 hari 4 bulan atau 120 hari ya cikal bakal janin yang ada dalam rahim ibu kita itu kan Allah telah memerintahkan ya malaikat untuk ngapain? Fayanfukhu fihi ruh.
ya, meniupkan ruh ke dalam apa itu? Ya, janin yang sudah berusia 4 bulan atau 120 hari. Ya, saat sudah diciptakan, dicariin ruh oleh Allah oleh malaikat atas perintah Allah, di situ juga kan Allah pasti apa? Menyuruh untuk mencatat tentang apanya? Tentang umurnya, tentang jodohnya, tentang rezekinya. Ya. Nah, ketiga itu sudah Allah catat, tapi ingat di situ juga Allah sudah katakan, ya, setiap bayi yang nantinya akan lahir pasti dalam keadaan apa? Suci. Ya, itu dipertegas oleh Allah, oleh Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya. Tapi dalam Al-Qur'an Allah katakan, saat itu pula Allah bilang apa? Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuh. Jadi manusia itu ada dua kelompok, ada yang fujur, ada yang apa ya? Takwa. Ya, karena memang Allah sudah katakan ada yang mendapatkan ilham berupa fujur, ada yang berupa takwa. Nah, kalau kita ingin ya menjadi orang yang takwa, berarti kita ikut jalannya Allah. Ya, tapi kalau ketika kita ikut jalan setan, maka kita masuk kelompok yang mana? Yang fujur. Ya, coba ibu ingat lanjutan hadis yang saya baca tadi apa? Setiap bayi yang lahir pasti dalam keadaan suci. Apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Fa'abawahu an yudanihi au yunassiranihi au yumajisani, ada tambahannya, ada mengatakan gitu. Tapi yang paling muktabar adalah cuma dua, Yahudi atau Nasrani saja. Ya. Jadi ini adalah ya tergantung orang tuanya nanti. Ya, yang akan mendidik nih anak bakal jadi orang benar atau kagak benar. Ya. Makanya konsekuensi dalam pelaksanaan yang namanya akikah itu sebenarnya komitmen orang tua itu di situ tuh. Ya, kan Nabi bilang kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi. Ya, setiap anak itu tergadai dengan apanya? Akikahnya. Ya. Jangan dikatakan tergadai seperti orang menggadaikan barang, bukan. Ya, arti tergadai di sini adalah bersyakkah seorang orang tua itu berkomitmen dengan apa yang menjadi tugasnya sebagai orang tua untuk mendidik anaknya menjadi benar. Ya, karena kalau salah mendidik saja, nantinya anak akan apa tuh? Ya, menjadi anak yang tidak benar. Ya, sebagai contoh Bu, kita ingin menjadikan anak kita anak yang benar, tapi kita enggak mendidik atau enggak menaruh anak kita di sebuah pendidikan yang di dalamnya diajarkan pendidikan agama. Ya, ini kan suatu kesalahan apa tuh? Kesalahan dari siapa? Orang tua. Ya, padahal anak tuh udah benar, awalnya dia udah bersuci banget tuh anak. Ya, enggak ada anak ketika lahir itu dalam keadaan apa? Punya dosa. Ya, ada anak begitu lahir langsung minum bir, ada? Ya. Kali anak begitu lahir minta neteknya saya nggak mau ASI, maunya bir, katanya ada? Ada. Ya, pasti ASI yang dia minta, air putih dia kagak mau. Ya, itu. Nah, itu tergantung kepada siapanya tuh. Tuh orang tuanya itu. Ya, nah kalau orang tuanya mendidik dengan benar berarti dia akan termasuk ke dalam golongan apa? Ya. Takwa. Ya, menjadi orang-orang yang akan menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau salah mendidik, baik dari lingkungannya, ya, dari biahnya atau pendidikannya yang salah, berarti kita menyemuskan anak kita ke dalam apa? Fujur. Ya, fujur itu. Ya, itu kalau fujur berarti apa? Itu adalah ajakan, bisikan dan rayuan setan. Karena memang setan atau iblis telah janji kepada Allah. Tuh, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, kata iblis. Ya, demi zatmu yang maha tinggi ya Allah. Iblis itu tahu Allah itu maha kuasa. Ya, tapi karena apanya nih? Ya, sombongnya itu, kesombongannya dia sama Adam disombong. Dia enggak mau kalah sama Adam. Ya, karena dia merasa lebih apa? Lebih hebat. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, engkau ciptakan aku dari api sementara Nabi Adam dari tanah. Masa saya tunduk sama tanah sih?
Kan gitu. Menurut dia lebih hebat tuh. Ya, bahkan dia katakan illa min ibadikal mukhlasin, kata iblis tuh. Kecuali hamba-hambamu yang mana? Yang ikhlas, nggak bisa digoda. Tuh, kata iblis kan, aku akan goda semua ya hambamu kecuali hamba-hambamu yang apa tuh? Yang ikhlas. Ikhlas dalam arti apa? Di antara ikhlasnya ini adalah apa? Dia melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya. Ya, karena sholat dari kata tujuan intinya adalah apa? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, karena sholat itu sesungguhnya akan menjadi benteng buat seseorang untuk melakukan apa? Perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Ya, kadang-kala kita kok bingung, Ustaz tuh ada orang sholatnya rajin jamaah, kalau ke masjid rapi, pakai baju koko, pakai surban, pakai peci haji, bawa sejadah, tapi kok masih kayak gitu ya kelakuannya. Gampang aja, berarti sholatnya belum benar, itu aja. Ya, kita nggak bilang cuma sholat bohong-bohongan, jangan tuh, biarin aja. Ya, kita nggak boleh mencela seseorang, mengatakan gini-gini, nggak boleh itu. Mau siapapun orangnya, yang namanya aib seseorang, keburukan seseorang, biarin aja. Ya, gitu. Kayak sekarang yang lagi ramai Bu, masalah apa Bu? Masalah, ya kan? Apa tuh? Yang lagi ramai sekarang? Nasab, PWI itu. Ya, itu kan sekarang buat apa kita itu menjelek-jelekan orang di depan publik? Ya, karena namanya manusia Bu, di dunia nggak ada yang maksum kecuali Rasulullah. Ya, jangan mencampur aduk keburukan satu oknum menjadi semuanya. Ya, jangan jauh-jauh Bu. Anak Nabi memang semuanya benar. Apakah Nabi, contoh Nabi Nuh? Ya, emang Nabi pengen punya anak namanya Kan'an seperti itu? Enggak ada. Ya, jangan itu dicampur aduk antara yang hak dengan yang batil. Artinya apa? Ya, ada memang oknum orang-orang yang mengaku Habib, dia ngomong seorang Habib yang suka minum, suka mabok, suka berzina, suka ini, ya itu lebih mulia dari seorang apa itu? Ya kiai. Atau jangan dibilang apa-apa, biarin aja karena di situ mengalir darah Rasulullah. Biarin aja, orang yang ngomong nggak benar. Ya, itu yang ngomongnya yang nggak benar. Ya, bukan berarti semua habaib nggak benar. Ya, tapi itu jadikan sebagai suatu alasan akhirnya berfitnah, buat apa? Ya, nggak usah lah. Biar gimana juga, yang namanya semua manusia itu kullu bani Adam khotoh. Ya, setiap manusia itu pasti punya apa ya? Salah Bu. Tapi lantas jangan dijadikan kesalahan seseorang oknum yang ada dijadikan apa? Untuk menjelekkan atau memvonis semuanya jadi nggak benar. Saya tanya ibu-ibu yang namanya polisi tugasnya apa sama rakyat? Ngayomin kan? Apakah semua polisi bisa ngayomin rakyat? Ya, nggak semua. Ya, itu namanya oknum. Ya, tapi jangan kita katakan polisi kagak benar itu. Jangan. Dosa kita katakan kalau semua polisi itu nggak benar. Ya, itu. Ya, contoh-contoh yang gampang Bu. Kita ada masalah, contohnya motor kita hilang. Kita lapor sama polisi, mau pernah motor kita balik? Ya. Yang ada duit kita apa? Duit keluar, barang kagak balik. Ya, itu. Lah kan dia kan sebagai pengayom rakyat. Ya judul mah boleh aja. Ya, kan judul. Ya, ini namanya apa? Dunia ini adalah panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara, Bu. Ya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ya, wa mal hayatud dunya illa mataun gururun. Coba. Ya, hidup di dunia ini memang permainan. Ya, ini game semua nih Bu. Nih, Ibu ngaji game ini Bu. Ya, game ini. Kenapa namanya permainan? Pasti bakal berakhir. Emang Ibu selamanya ngaji sampai kiamat? Bisa. Ya buktinya di jemaah kita udah ada yang meninggal dunia. Tadinya ngaji tahu-tahu meninggal dunia. Ya, tadinya apa tuh ada tahu-tahu kagak ada. Itulah dunia tuh.
Ya, artinya ya saya kembali dalam masalah oknum-oknum tadi itu masalah nasab udahlah jangan diperdebatkan lagi. Ya, mendingkan mantapkan akidah sekarang udah. Ya, nasab untuk itu tuh nggak penting kita bahas. Ya, nasab itu tidak menjadi patokan orang akan masuk surga, nggak ada. Ya, tuh Nabi sudah bilang. Ya, tuh kata Nabi apa tuh al jannatu liman ata'ahu walau kana 'abdan habasyian kan gitu kata Nabi. Ya, surga itu ya Allah sediakan buat hambanya yang soleh meskipun dia seorang budak dari Habasyi. Ya, Habasyi itu budak maaf ya. Orang kalau namanya budak dari Habasyi bukan budak jelek tapi jelek banget. Ya, udah jelek negaranya miskin, paling susah. Ya, itu. Tapi kalau dia bertakwa, masuk surga enggak? Masuk kata Nabi. Ya, tapi sebaliknya wan naru liman asahu walau kana apa? Syarifan Quraisya. Ya, neraka itu buat hamba-hambaku yang apa tuh? Ya, yang bermaksiat sekalipun dia apa? Syarifan, orang-orang mulia menurut mereka, Quraisyan dan juga orang dari bangsa Quraisy. Kan marga yang paling tinggi, Bu, ya, adalah marga orang Quraisy, Bu. Ya. Orang enggak ada yang berani macam-macam sama marga Quraisy itu. Ya, tapi kalau dia melakukan suatu maksiat, lu mau cucunya Nabi kek, jangan cucu, anak Nabi aja Nuh. Ya, tuh Nabi Nuh minta kepada Allah, ya Allah selamatkanlah anakku. Allah jawab, innahu laisa min ahlik. Nuh, itu bukan anak lu. Ya, kenapa? Innahu amalun ghairu sholih. Karena dia melakukan suatu amal yang enggak benar. Kan gitu. Ya, orang tua biar gimana juga Bu, punya anak segeblek-gebleknya pasti masih apa? Sayang. Ya, karena itu namanya hubul atifi. Kalau kata Syekh Muhammad Muthalib Sya'rawi itu. Hubul atifi artinya hub cinta itu yang enggak akan hilang karena udah melekat menjadi darah daging kita. Ya, mau gebleknya apa itu anaknya? Lo anak gue. Iya, orang tua. Ya, orang tua. Iya. Cuma anak enggak ada yang kayak orang tua kayak gitu. Sekering-keringnya jahe. Nah, tuh. Bahasanya kita nggak tahu dah tuh. Ya, sekering-keringnya jahe masih ada pedasnya kan? Tuh. Iya, biar gimana teganya namanya anak. Nah, iya. Ya, namanya anak, ya. Ibu kagak tahu pokoknya udah didik lu yang bener tong. Namanya lingkungan gua nggak tahu. Ya kan, nggak selamanya kan gua bisa ngawasin lu tong, kan gitu. Ya, ntar lu kenal teman di sono. Ya, nggak ada teman lu bergaul, teman lu punya HP yang teman lu lihat kita lu ikut-ikutan. Ya, tuh. Itu namanya bi'ah, lingkungan yang menyebabkan tuh faktor-faktor penyebab anak kita menjadi apa? Ya, tidak benar. Ya, kan kita orang tua nggak mungkin Bu kita onsen 24 jam ngapain? Ngawasin anak kita. Ya, masa anak kita kurung di rumah aja, jangan mana-mana loh. Ya, kita kuntiin semuanya. Jangan kasihan anak kita juga. Iya, jadi juga pengen menghirup udara luar, pengen kenal lihat yang mana sih namanya gundu kan gitu. Ya, yang mana sih yang namanya yoyo kan gitu. Ya, naik layangan. Ya, pengen ngerasain ngejar layangan terkibul solokan kan gitu. Ya, ini namanya anak-anak. Ya, yang penting kita apain? Kita arahin, kita awasin. Ya, gitu. Kita juga nggak bisa mengekang anak kita harus ini nggak bisa. Ya, karena anak itu juga ada umur-umur tertentu. Ya, umur sekian memang perlu seperti ini, umur sekian seperti ini, sekian itu ada tahapannya Bu. Ya, ada fase-fasenya. Ya, nggak bisa anggap umur ya 2 tahun sudah cuci piring. Ya, Jalan aja loh. 2 tahun sudah cuci piring. Jangan, nggak bukan tempatnya. Ya, jadi kita jadi anak pengen jadi anak benar, tapi pada porsi yang tepat. Ya, gitu. Nah, kembali ke pembahasan kita Bu. Ya, ke semua amal-amal yang terjadi pada manusia, ketika dia melakukan sesuatu yang tidak baik, lihat aja sholatnya dah. Ya, berarti sholatnya yang masih bulan apa? Bulan beres. Ya, karena kalau sholat seseorang udah beres, ya, bukan hanya ya pada hal tertentu Bu, semuanya. Dari ucapannya, dari hatinya, itu akan apa? Berdampak baik.
kalau memang orang sudah sholat yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, bukan melihat cara Nabi sholatnya doang. Artinya Nabi sholat itu benar-benar khusyuk. Ya, kan ada salah seorang sahabat namanya Zainal Abidin. Tahu Zainal Abidin, Bu? Dan Arif dan almarhum orang tuanya yang saja tidak tuh. Ya. Zainal Abidin ada. Ya. Tuh. Dia lagi sholat, Bu, saking khusyuknya, kampungnya kebakaran, Bu. Ya, kampungnya kebakaran, lagi sujud, orang teriak-teriak kebakaran. Dia naruh kebakaran tuh. Ya, saking khusyuknya dia kagak bangun, tetap ya, begitu tahu-tahu api padam. Saudaranya bilang, "Nah, lu gila lu, kenapa gila?" Ya, tadi api Cijago Merah tuh membakar kampung kita 100 berapa rumah pada kebakaran tuh. Lu gua teriak-teriakin, dengar kagak, bangun kagak, sholat enak-enakan lu katanya. Apa jawab Zainal Abidin? Jadi lihat apa tuh? Ya, api neraka ya yang berkobar di hadapanku lebih dahsyat daripada kebakaran yang terjadi di dunia ini. Coba Bu, kita bisa gak kayak gitu? Jangankan beneran kebakaran, Bu. Anak-anak teriak kebakaran, lari dari sholat itu. Ya. Nah, iya. Kabur gitu. Orang kita kan apa istilahnya itu? Ya, responnya itu kadang berlebihan. Ya, padahal anak bercanda. Kebakaran, lari aja lagi sholat itu. Ya, itu. Kebakaran di mana lagi orang lagi pada tenang semua. Ya, itu contoh sholat yang yang pernah dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Ya, jadi memang bukan nggak bisa, kita berusaha. Ya, kita berusaha banget sholat kita pengen apa? Pengen khusyuk. Ya, tapi namanya godaan, rayuan, bisikan itu ada aja. Ya, tuh. Kenapa ada? Karena memang kita manusia. Ya, manusia itu ada namanya nafsu. Nafsu dalam Al-Qur'an Allah bilang apa? Innan nafsa la'amaratun bisu. Tuh. Ya, yang namanya nafsu yang ada pada diri manusia itu cenderungnya untuk melakukan apa? Ya, kejahatan. Ya, nah itu tergantung kita ada tuh, bisa gak kita ya melawan yang namanya nafsu itu. Ya, nafsu dari biar kita sholat khusyuk, digoda biar enggak khusyuk. Caranya gimana kita lawan? Coba. Ya, ada yang ngajarin kalau kita pengen khusyuk, ayat-ayat ya bacaan yang kita baca kita pahamin hati dalam hati. Masih juga Bu, saya coba masih juga digodain, kurang ajar tuh. Ya, ada aja entar. Ya, entar masalah apa itu? Masalah duit lah. Ya, entar masalah barang yang tadi kita lupa jadi ingat lagi sholat. Kunci nggak ketemu Ya, macam-macam. Ya, ada aja tuh. Ya, ada datang nanti ada inspirasi. Oh iya nanti ini habis sholat gue bakal gini. Ya, itu ada aja tuh godaannya itu yang bisa menjadikan sholat kita itu ya mengurangi kekhusyukan kita. Bu, kalau kita udah berusaha, insya Allah balas sholat kita khusyuk. Ya, tapi kita berusaha. Ya, tapi kalau emang kita sengaja, udahlah yang penting gua sholat tunggang tungging, udah. Itu namanya nggak ada usaha, itu lain lagi. Ya, tapi kalau kita usaha, pasti Allah akan membalas sesuai apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena innahu ya'lamu ya ma fi qulubina. Karena Allah itu tahu tentang apa yang ada dalam hati kita. Ya, Bu, yang tahu hati kita siapa sih, Bu? Kita sama Allah yang tahu, orang lain nggak tahu. Ya, saya nggak tahu nih hati ibu semua yang datang ngaji sini tujuan mau ngapainnya nggak ada tahu satu pun. Kalau saya bilang saya tahu tujuannya Haji Ome ngaji pengen gini, dosa saya. Kenapa? Berarti itu tajasus. Ya, nyari. Sok tahu lu Bukhari, orang baru datang seminggu pengen ngaji. Ya, enak aja sembarangan ngomong lah. Jadi marah kan? Ya, kenapa? Karena saya tajasus. Yang tahu hati kita, diri kita dan Allah saja. Ya, kalau ada bilang udah tahu hati lu, sok orang kepo banget. Iya, kayak ngomong udah tahu isi hati lu mau ngapain. Ya,
Sombong amat ini orang ini. Kayak sombong banget. Ya. Ada kan yang ngomong gitu orang Bu, ada kan? Ada nggak? Ada. Iya. Gue tahu lo ngaji di Bukhari Sabtu pengen makan bareng rumah Pak Am. Orang belum tentu. Orangnya mau jalan nih. Ya kan? Ya tahu-tahu orangnya nggak ngaji. Ya, coba. Orang yang mau jalan, nah, macam-macam kan. Ya. Itu saya nggak mau saya nggak mau kepo masalah kayak gitu. Ya, karena bukan tugas saya. Ya, itu yang tahu diri kita dengan Allah saja. Ya, orang tuh orang doang sholatnya, padahal kalau mana sholatnya kagak bener. Jangan, biarin aja Bu. Ya, itu seorang pencuri aja Bu. Kalau dia belum mencuri, padahal dia pencuri. Kalau dia belum mencuri, kita vonis pencuri boleh nggak? Nggak boleh. Ya, karena yang namanya pencuri itu dikatakan pencuri kalau dia udah nyuri. Ya kan? Dan Allah tidak akan mencatat suatu kejahatan sebelum orang itu melakukan kejahatan. Ya, tapi kalau kebaikan orang udah niat pengen ngaji Sabtu, ya, tahu-tahu pengen ngaji Sabtu tujuannya ada pos detabi niatnya ngikut, pengen makan sarapan rumah Poam. Ya. Tahu-tahu Poamnya kagak jadi, orangnya jalan. Ya, ibu dapat pahala tuh, Bu. Pahala ngajinya doang, pengen makannya kagak. Ya. Kalau gue pengen niat ngaji, tujuan utamanya kan pengen ngaji. Ya, dalam fikih namanya ada qasdut tabi, niat yang nyantel, yang ngikut. Ya, yang penting tujuan awalnya adalah ngaji, biarin gitu, ya. Salat begitu juga, Bu. Kita pengen banget ya Allah, siapa sih seorang hamba yang beriman enggak mau salatnya khusyuk? Ya, kita pengen banget ya Allah kalau salat udah khusyuk, Bu, Masya Allah, hati itu beda rasanya. Jiwa juga rasanya beda, tenang bawaannya itu. Ya, orang nggak punya duit, ya, dia nggak punya duit, orang pada punya duit, tenang bawaannya kenapa? Ya, tenang, dia yakin masih punya siapa? Allah. Ya, nggak apa-apa duit nggak punya, tapi Allah masih ada. Ya, karena dia yakin duit rezeki datangnya dari siapa? Dari Allah. Dan dia yakin nikmat yang paling rendah adalah apa? Duit, Bu. Ya, nikmat yang paling rendah itu duit. Ya, tapi nikmat yang tinggi buat manusia adalah apa? Sehat. Ya, sehat. Ibu pilih mana? Dikasih pilih duit banyak tapi stroke. Sehat. Ya, duitnya banyak miliaran. Ngapain duit banyak itu? Ya, pilih mana, Bu? Tapi duit kita nggak punya, sehat kita bisa olahraga tiap pagi, jalan pagi kayak saja. Sehat nggak punya duit bisa berusaha. Nah, iya. Iya, kalau orang duitnya banyak sakit, duitnya bakal apa ya? Bakal habis. Ya kan? Tapi orang sehat nggak punya duit bisa nyari. Ya? Iya, dia mau ngojek kek, dia pengen ngejahit kek, dia pengen ngapain kek, yang penting nyari duit. Tapi kalau orang sakit duitnya ada, Bu, habis buat dia aja. Begitu habis mau nyari duit dari mana lagi? Nah, ya. Nah, ini semuanya kaitannya adalah dengan ibadah sholat kita, Bu. Ya. Memang ya makom buat kita nih, orang kita senyarang Pancoran memang kalau sholat memang masih belum benar-benar khusyuk lah, susah kita nih. Belum bisa orang Pancoran ini. Ya. Kenapa? Karena yang masih yang masih tertanam dalam diri kita itu, kita masih banyak masalah urusan yang kita utamakan masalah duit semua. Iya, itu kan artinya urusan dunia. Ya, urusan dunianya. Ya memang kan orang bilang duit itu bukan segalanya. Ya, tapi segala sesuatu dengan duit. Ya, maksudnya itu nyawa tadi. Kalau usah orang ngaji aja pakai duit. Ya, ngaji pakai duit mah. Ya pakai orang belajar dia pakai duit apalagi ngaji. Ya kan? Itu. Wabul watin kan Imam Syafi'i bilang gitu. Ya, orang kalau pengen dapat ilmu syaratnya ada 6, di antara yang 6 apa itu? Bulghah kata Imam Syafi'i. Ya. Harus pakai ongkos. Ya.
Lihat para ulama-ulama dulu, dia mencari ilmu untuk mendapatkan ilmu dari jarak yang begitu jauh, bukan antar pulau tapi antar negara. Apa yang dikerjakan? Jualan, ya, sambil dagang, ya. Nah kalau kita punya anak zaman sekarang heran gitu, dia tinggal enak, tinggal belajar, kita nggak suruh jualan, kita nggak suruh keliling, tinggal belajar masih ada aja yang kayak gitu, bingung gitu. Ya, kenapa ya? Memang kan zamannya udah beda. Zaman kita sama zaman tuh anak kita sekarang beda. Ya, kalau kita kan mainan kita dulu kita main bulu, main galasin. Ya, sekarang nggak main baca-baca, mainnya HP udah. Ya, nggak main HP. Iya, iya. Iya, dong dulu kan gendong anak, ya sambil gendong anak main karet, loncat-loncat tuh nggak ngeri jatuh gitu. Dia masih kecil dulu kawinnya sama Mas Lia. Masih kecil kok kawinnya. Mas Leo kawinnya umur muda sih dia. Masih kecil. Umur 9 tahun ya? Makanya 9 tahun. Ya. Jadi apa namanya? Itu Bu, semua tergantung kepada apa? Ibadah yang satu ini, sholat gitu. Ya. Kita benar, kita gak benar, sholat udah. Pokoknya itu, ya betul. Kalau sholat ini benar, pasti untuk amal-amal yang juga pasti benar lah. Gak bisa gak bisa dimiliki. Ya. Baik. Yang ketiga, wa ita'iz zakat. Ya, maaf. Ai al-mudawamah 'alaiha. Salat itu harus dikerjakan secara apa, Bu? Continue, mudawamah. Tidak ada alasan yang memperbolehkan kita untuk tidak sholat. Tidak ada alasan. Kecuali kalau kita udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, atau kita nggak sadar. Ya, tapi kadang-kala kita masih banyak yang membuat alasan yang menjadikan kita biar nggak sholat. Ya, lagi piknik jalan-jalan. Ya, ada sholat, zuhur, ketemu asar, ketemu maghrib, nggak sholat, kalau kita jamak di rumah, jamak di rumah. Ya, kenapa nggak sholat kok? Baju kena najis nih katanya. Ya, yang mana yang kena najis? Ya, kalau yang kena najis maaf ya, pakaian dalam, udah lepas pakaian dalamnya, atau gosokin, cuci, pakai lagi boleh gak? Boleh. Ya boleh memakai, pakai pakaian dalam demek-demek. Kering diri. Ya. Kadang orang kita buat hukum semau kita aja, semau yang enak menurut kita. Ntar jamaah aja di rumah dah katanya. Ya, Islam kan juga enggak ada alasan kita lagi musafir ya, ngambil musafirnya lagi. Ya, enggak ada alasan Bu, apapun yang jangankan kita sehat, orang sakit aja selama dia masih ingat harus apa? Sholat. Ya, kita sehat, badan sehat, alasannya baju najis, apa ini cari alasan doang itu Bu. Ya. Ya kalau kita nggak ada pakaian yang untuk kita pakai, emang baju kita semuanya najis Bu? Kan nggak mungkin. Ya, emang baju kita semuanya dikencingin sama orang? Kan nggak mungkin. Ya, paling bagian mana yang kena najis cuci bagian terkenanya aja. Ya. Nah, kalau kita nggak tahu gimana? Apa? Kalau kita nggak tahu berarti kita yakin baju kita apa? Suci. Ya, karena ente nggak tahu. Ya, karena ente alasan nggak mau sholat, alasannya apa? Baju kena najis, celana gua najis, ntar aja dah. Jangan. Kalau ada umur Bu sampai di rumah kita bisa sholat di rumah. Ya, kalau laqadarullah terjadi musibah, ya, tengah perjalanan mobil kita tabrakan, meledak semuanya. Innalillahi mau dibilang apa coba? Itu tergolong orang yang sengaja ninggalin sholat ya? Tergolong. Ya, Nabi bilang man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Ya, barang siapa yang dengan sengaja ditinggalin sholat tanpa ada alasan, ya, atau dia ada alasan, teman alasannya dibuat-buat, kata Nabi faqad kafara jiharan, maka orang itu jelas-jelas kafir. Ya, kenapa? Sholat itu wajib. Ya, nggak ada perbedaan ulama ada mengatakan sholat itu nggak wajib, ada nggak? Kita belajar fikih 4 mazhab, ada nggak mazhab salah satu mazhab bilang sholat nggak wajib, ada nggak? Ada. Ya, kalau ada mazhab sesat itu yang bilang sholat nggak wajib. Oh, sholat nggak wajib. Ya, kalau lagi sakit itu bukan. Ada kalau namanya istisna, pengecualian, bukan nggak wajib, tetap wajib.
Ya, cuma caranya yang berbeda dengan orang yang lagi sehat. Ibu ya, jangan disamain. Ya, orang pingsan wajib sholat gak? Enggak. Pingsan dirinya jadi kagak bisa, nggak kenal. Gimana mau kenal Allah? Ya, tuh nggak bisa. Ya, tuh baik. Yang ketiga wa ita'iz zakat. Ya, adalah membayar atau menunaikan zakat. Bayar zakat, Bu. Sekarang yang lagi rame di kita masalah pajak nih, Bu. Ya. Dari tahun ribuan tahun yang lalu nggak pernah ada kenaikan pajak, Bu. Nggak pernah ada kenaikan zakat, ada nggak? Kali zakat berubah dari 2,5% jadi 3%, pernah nggak? Kenapa pajak yang selalu berubah-ubah? Ya, tuh, ya, ini tanda kehancuran suatu negara ketika sang penguasa menaikkan pajak. Ya, jadi memanfaatkan rakyat untuk mengeruk duit rakyat. Ya, apa-apa dipajakin. Ya, giliran kita susah emang dia mau tahu. Ya kan nggak bisa. Ya, tanda kehancuran suatu negara. Ibu lihat sekarang di mana-mana orang lagi ramai masalah apa? Pajak. Ya. Ya. Bupati orangnya demo sama bupatinya tuh menaikkan pajak 250%. Ya. Pajak itu. Ya jangan jauh-jauh, Bu, kita makan di restoran aja bayar pajak gitu. Ya, padahal kita yang makan konsumen, kenapa dia bukan yang bayar yang punya toko? Ya, yang bayar yang makan, lucu. Kita udah makan bayar, pajak kita bayar. Ya. Nah, itu dari situ gaji-gajinya, Bu. Ya, sekarang udah apalagi sekarang tuh ya Allah, yang namanya bisnis-bisnis di internet tuh banyak banget tuh, Bu. Ya, ada bisnis orang sifatnya itu, ya. Token ngisi ulang tadi kasih bagian berapa persen, 20%, 30%, 40%. Ya, banyak banget tuh sekarang itu. Itu bohong semua tuh, Bu, hati-hati itu. Ya, modus doang gitu. Ya, itu sekalipun ada krunya mereka, teman-temannya aja sama tuh. Ya, jadi kita diiming-imingin naruh mulai berapa tuh? 100 ribu dapat 10%. 100 ribu 100%-nya berapa? 10%-nya 10.000 kan? Lumayan. Nah, kalau 1 juta berapa? 100.000. Ya, kalau 2 juta berapa? 200.000, lumayan. Makin tinggi, Bu, dari 20, 30 sampai 40%. Siapa yang enggak tergiur? Ya, itu banyak tuh. Sekarang tuh hati-hati. Ya, cuma kita harus isi ulang. Ya, isi ulang 1 juta, tadi kasih balasannya pulang ini berapa? 1.200.000. Iya, isi ulang 5 juta, dipulangin 6.500.000. Siapa yang nggak tergiur, Bu? Iya. Enak banget, cuma tahu apa? Isi ulang diganti dalam hitungan menit, 5 menit katanya. Ya, saya kadang ngikutin baca sini orang-orang masih bodoh aja, saya bilang aja. Buat mancing ya. Belasan juta. Iseng saya nanya, kantornya di mana? Kantornya di Singapura. Loh, kantornya jauh banget. Ya, untuk Singapura ngapain sih? Ya, tuh. Bu. Iya. Nah, sekarang kenapa orang tertarik sama kayak gitu, Bu? Karena zaman sekarang sulitnya orang mencari nafkah. Ya, lapangan pekerjaan udah mulai diapain? Ya, dikurang-kurangin. Ya. Nah, ini kan orang, ya Allah, namanya orang kan tadi pemasli udah bilang, apaan Ustaz, apa-apa saya pakai duit. Emang benar. Ya, pemasli anaknya banyak pakai duit gak? Pakai, ngasih makan pakai apa? Duit. Ya, itu. Nah, sekarang orang punya, dia hidup, Bu. Ya, pengen makan, pengen nyekolahin, pengen apa. Kalau nggak punya duit gimana? Ya. Ya, orang tua dia berusaha mencari cara, biarin dah. Ya. Ini mumpung ada ini aneh, trading apa namanya itu? Trading istilahnya ya. Trading ini menjanjikan ini itu tuh, ikutin aja lah. Tahu-tahu duit habis, dapat kah? Dikit jari gitu, Bu. Ya, karena kita tergiur. Tuh, kan jadi korban lagi. Makanya sekarang, Bu, kalau Ibu pengen tahu, sekarang lihat rumah sakit jiwa penuh. Ya, Bu. Ya. Bu, rumah sakit jiwa di mana-mana sekarang full.
Ya, penuh. Kenapa? Banyak orang yang stres. Ya, stres karena apa itu? Nih. Ya, karena dia terlalu memikirkan duit itu. Ya, betul. Nah, zakat, Bu. Ya. Itu zakat itu, Bu, kalau dikelola dengan benar kembalinya untuk siapa? Untuk umat juga. Ya, tuh. Nah, kalau pajak kembalinya buat siapa? Buat siapa? Buat elit mereka, pejabat. Ya, mau buat siapa? Bu, yang namanya pejabat tuh menang jabatan doang. Yang gaji kita sebenarnya, Bu. Ya, coba kita kompak, jangan jauh-jauh. DKI aja nggak ada yang bayar pajak, pasti nggak ada yang mau kerja di Pemda. Ya, gaya pakai jas gitu kan, kayak dasinya 3 dipakai. Lalu saking bangganya, saya jadi pejabat gitu kan. Lu mah yang gaji rakyat. Ya, yang hebat itu adalah seorang pengusaha, baru saya acungkan jempol. Ya, kalau seorang pengusaha, ya baru tuh. Ya, kenapa? Karena dia mencari duit dengan cara usahanya dia. Ya, bukan dengan mengeruk apa yang menjadi hak rakyat. Ya, Bu, sedih kadang kalau kita ngelihat sekarang nasib rakyat Indonesia, Bu. Kita udah merdeka berapa tahun sih, Bu? Bu, kita merdeka yang keberapa sekarang? 80 tahun. Ya. Ibnu Ashur mengatakan yang namanya merdeka itu adalah apa? Dalam bahasa Arab itu merdeka apa bahasa Arabnya itu? Hur, apa artinya? Hur, bebas. Ya, merdeka bisa diartikan istiqlal. Ya, istiqlal itu artinya taghyir min halis sayyi ila ahwalis sahih. Tuh, ya. Berubahnya di sesuatu yang enggak baik menjadi sesuatu yang baik. Ya, saya enggak mengatakan apa sih yang udah kita rasakan enggak baik semua di Indonesia, enggak. Ya, tapi kita kasihan sama saudara-saudara kita, Bu, yang dari sejak lahir dia belum pernah merasakan hidup enak di bumi Indonesia. Ya, dia ditekan harus bayar ini, ya, yang jelas-jelas tanah rakyat diapain? Dikuasain, ya. Yang aturan nggak jelas, orang punya rekening 3 bulan nggak aktif diblokir, urusanmu apaan? Ya, nabang gue, duit gue. Ya kan? Ini kan aturan apa ya? Dia bilang gitu. Ya, nggak masuk akal aja nggak masuk, Bu. Ya, akal orang gila aja nggak masuk, apalagi akal sehat. Ya, orang gila aja nggak masuk, Bu. Kenapa yang nggak masuk? Ya karena begitu. Ya, tujuannya apa? Buat nyari duit. Lalu kalau pengen aktifin lagi bayar seorang 100.000 kali 12 juta yang diblokir, Bu. 12 juta nasabah ada berapa triliun itu? Ya. Ya Allah, kok mencari duit dengan cara-cara yang menurut dia menghalalkan berbagai cara. Jangan sampai. Ya, Bu, ya. Ingat itu semua bakal ada apanya, Bu? Ada hitungannya. Ya, akan ada balasannya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tak pernah lalai dengan apa yang kalian lakukan. Ya, semuanya ada catatannya, ada videonya, Bu. Bu, kita ini ada videonya kalau lagi ngaji. Ada. Saya aja punya tuh CCTV tuh. Ya, ibu-ibu kelihatan tuh kalau saya lagi umur saya lihat boleh pada ngaji tuh, ada yang tidur, ada yang melonjor, kelihatan saya. Tahu saya yang ngaji lansia, Ustaz. Ya. Saya nggak pernah komenin, saya biarin aja yang ngaji nenek-nenek, saya bilang. Ngapain? Iya. Kadang saya kalau lagi umroh tuh kan, ya kan bedanya kan 4 jam. Ya, di sini kan jam 8, di sana jam 4. Habis tahajud saya depan Ka'bah sudah. Itu lagi ngaji ada yang melonjor gitu ya kan. Ya. Ya, ada CCTV. Jadi kelihatan. Bukan saya mau mantau ibu, bukan. Ya. Memang kelihatan. Ya. Saya juga maklum. Ya. Yang ngaji kan usia di atas kepala 5 semua. Ya. Kecuali kalau anak kuliah begitu saya omelin. Ya. Selonjoran biarin, yang penting jangan selendotan. Selendotan ini yang bahaya. Di selonjoran, senderan, merem, menikmati, dapat ilmu, menikmati.
Iya, ya betul. Ai i'ta'iha ahla. Ya, diberikan kepada yang berhak. Ya Bu ya. Nah sekarang kalau namanya zakat itu ada orang-orang tertentu yang akan diberikan apa? Zakat. Kalau pajak ada ketentuannya kan Bu? Zakat kebalikannya justru buat orang-orang pejabat. Pajak itu. Ya, harus kan buat kesejahteraan rakyat ini. Ya. Tuh. Yang kita heran PLN kok punya utang triliunan. Bu, kita pernah nggak bayar listrik Bu? Enggak, ada putus kalau Terus bayaran kita selama ini kemana itu? Iya. Ya, heran saya. Nah, masuk lagi sih bilang akal orang gila aja nggak nyambung. Ya, apalagi orang sehat. Ya, kok yang namanya BUMN kok pada ngutang, bingung gitu. Ya, Pertamina bilang rugi, listrik bilang rugi. Ya, iya, nggak bilang pengurus masjid bilang rugi ngurusin masjid. Ya, ngomong aja ngurusin masjid rugi, ya tadi kamu bilang gitu. Jangan keluar dari masjid silakan. Ya, itu heran gitu. Nah kita apalagi sekarang namanya listrik sistem token. Kan kayak HP itu Bu, ya kita lagi baca nih mati, kurang ajar mati nih. Telepon dulu kayak kasih tahu, lain bakal habis nih, gue matiin nih kalau nggak bayar, gitu kayak kan enggak, ya menjekrek aja udah, ya bunyi kalau kita lagi jauh, lagi deket, kalau jauh, ya kan, si saya bilang saya lagi umroh, Bang Sri kok mati, ya lah belum bayar. Ya, kirimin nomor token nyala lagi. Ya, itu kayak gitu Bu. Ya, tapi kalau zakat itu ada orang-orang tertentu yang dikasih. Nah, kalau pajak kemana? Ya, itu dua pertanyaan itu bakal ditanya mereka tuh. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Para pejabat, dari mana lu dapat duit dan kemana duit lu belanjain? Masih hidup start, jadi dia belum. Iya. Masih hidup jadi dia nggak peduli. Ya makanya kan kita jadi umat Nabi Muhammad, kata Nabi itu innakum ummatun marhumah. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang sangat diberikan kasih sayang oleh Allah. Ya, azab nggak langsung Allah tunjukin. Coba kalau langsung Allah tunjukin Bu. Ya. Benar, ini majlis taklim saya ini penuh sampai ke lantai 3 Bu. Ya. Orang luber pengen ngaji. Ya, sampai ke dapur-dapur sampai sana biar panas-panasan biarin lah. Ya, itu. Kenapa? Rahman rahimnya Allah kepada umat Nabi Muhammad Bu. Ya, itu. Jangan jauh-jauh. Ya, kita ngelakuin dosa aja kan nggak langsung Allah kasih balasan. Coba kalau Allah kasih kelihatan satu dosa jendol di bibir kita. Ya, dosa lagi jendol jidat kita. Ya, ketawa orang tukang dosa tuh. Jendolnya banyak banget. Berani keluar, Ustaz. Berani keluar. Ya. Nah, kita masih bisa nutupin diri kita bergaya kalau kita adalah orang benar, padahal kita adalah orang yang banyak dosa. Ya, pakaian kita cakekin, ya, jilbab kita rapiin, ya kan? Beli baju apa tuh perempuan? Baju syar'i, ya kan? Baju boleh syar'i, ya. Tapi akal pikirannya apaan tuh? Setan apa? Ya, baju syar'i pikirannya setan, hancur. Ya, banyak yang kayak gitu, banyak. Ya. Makanya naudzubillah sekarang kita bingung. Ya, yang namanya kejahatan di mana aja ada sekarang. Ya, di majelis taklim ada, di sekolah ada, di pesantren ada, guru pelaku kejahatan, jangankan orang-orang jahat, guru ngaji ada. Ya, ustadz ada. Saya belum dengar ustazah nih belum nih. Ya. Ustadz mulu yang pelecehan seksual itu. Ya. Belum dengar saya nih, ya. Ada. Kenapa? Yang heran karena setan ada di mana? Dari mana-mana. Setan kerjaan setan itu. Ya, itu yang heran kita.
Ya. Wa hajjul bait wa shaumi Ramadan. Ya, yang berikutnya adalah haji ke Baitullah, ya, dan yang berikutnya adalah puasa Ramadan. Ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang masalah haji dan puasa. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ya akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada yang mau ditanya? Silakan.